Emil, lanjutkan. PAC itu harus memiliki penguasaan lapangan yang mumpuni. Jadi program pembekalan, kaderisasi, penguatan kapasitas ini akan kita perkuat di level-level PAC se-Jawa Timur ke depannya. Maka setelah Muscap ini tentu kita akan memperkuat eksistensi dari PAC ya. Jadi kita ingin benar-benar PAC ini menjadi komandan dalam memperjuangkan kebesaran Partai Demokrat di seluruh kecamatan yang diampunya masing-masing. Idealnya memang seorang PAC akan bekerja bersama dengan fraksi. Apakah itu fraksi di tingkat kabupaten kota, apakah itu di tingkat provinsi, apakah itu di tingkat RI. Jadi kita semua di sini hadir untuk kemudian mensukseskan apa yang menjadi cita-cita besar kita. Bahwa Partai Demokrat yang trennya semakin baik, survei-survei menunjukkan tren yang semakin meningkat, baik itu sebagai partai maupun figur kader utama Partai Demokrat, yaitu Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono yang konsisten menjadi calon pemimpin dengan elektabilitas yang tergolong di antara yang tertinggi. Ini adalah momentum yang harus kita maksimalkan. Di sisi lain, Partai Demokrat di Jawa Timur posisinya unik. Karena Partai Demokrat adalah partai yang mengusung dan harus ikut mensukseskan kepemimpinan Ibu Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Partai Demokrat tidak bisa besar hanya karena satu orang saja. Partai Demokrat tidak besar hanya karena yang menduduki kursi-kursi tertentu saja. Tetapi Partai Demokrat bisa menjadi besar karena setiap insannya punya rasa memiliki, punya sense of belonging. Kita semua sama, kita semua bersaudara, dan kita di sini karena kita punya keinginan yang tulus bahwa waktu, tenaga, pikiran yang kita dedikasikan di Partai Demokrat semata-mata kita jadikan investasi akhirat untuk menunjukkan bahwa Indonesia bisa menjalankan demokrasi dengan baik. Demokrat, Demokrat, Demokrat. AHY Presiden. Ke depan saya kira kita lebih objektif lagi. Bagaimana supaya partai besar, jika tadi dicanangkan oleh Ketua DPD bahwa sentral kegiatan dan sentral kegiatan yang memiliki pergerakan langsung kepada grassroots, kepada konstituen, DPAC yang diposisikan tadi oleh Mas Emil, ya tentu DPAC-nya harus yang capable, yang berintegritas, yang mungkin saja isi tasnya juga kuat juga gitu. Dari masing-masing DPC yang sudah diverifikasi sah untuk dilaksanakan. Adapun tahapannya, tahapan pramuscap sudah dilaksanakan sampai tahap verifikasi tadi malam, termasuk tahap penjaringan sebelumnya, ada tahap persiapan kepanitiaan dan lain sebagainya. Kemudian kami hari ini melaksanakan tahapan musyawarah cabang, ada pembukaan, nanti masuk dalam sidang-sidang 15 kita bagi 5 ruangan masing-masing, bisa secara paralel. Kami akan lakukan dalam 3 timeline paralel, jadi mudah-mudahan jam 9 malam sudah bisa diselesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat podcast Banyu Biru Banyuwangi. Saya Desi Alinda sekarang ini berada di Asrama Haji Sukolilo Surabaya, hadir dalam acara Muscap keempat serentak DPC Partai Demokrat se-Jawa Timur tahap pertama tahun 2022. Dan saat ini di Asrama Haji Sukolilo Surabaya sudah hadir beberapa DPC-DPC dari daerah-daerah yang lain. Untuk kali ini Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi atau DPC Partai Demokrat Banyuwangi hanya mempunyai satu calon, yaitu Bapak Michael Edi Haryanto. Dan DPC Banyuwangi diikuti oleh 25 PAC. Semoga proses muscap keempat untuk tahun ini, tahun pertama di tahun 2022 bisa berjalan dengan lancar dan menghasilkan keputusan-keputusan yang bisa diterima oleh semua DPC. Saya Desi Alinda, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Partai Demokrat membawa pesan damai berkah
sesuai ketentuan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga adalah 28 orang. Pasal 3. Pemegang hak suara yang hadir dalam Muscap 4 Partai Demokrat Kabupaten Banyuwangi telah melebihi separuh dari jumlah keseluruhan pemegang hak suara. Dengan demikian telah memenuhi quorum dan sah dalam pengambilan keputusan. Pasal 4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Surabaya hari tanggal Jumat 27 Mei 2022 pukul 16:05. Kemudian musyawarah cabang 4 Partai Demokrat Kabupaten Banyuwangi pimpinan sidang ketua ditandatangani, blemade, kemudian sekretaris ditandatangani, dan anggota juga ditandatangani. Terima kasih. Bagaimana 2024 itu wajib menang pada Pileg tahun 2024. Dan juga kita harus berjuang mati-matian, ya, seluruh tenaga kita keluarkan untuk mendukung Ketum menjadi presiden atau wakil presiden pada tahun 2024. Ya, salah satunya yaitu mencetak SDM yang unggul dan militan, memperkuat komunikasi politik yang efektif setiap lini, meningkatkan program-program pengabdian masyarakat, membina dan memperluas jaringan konstituen. Selain itu saya akan berusaha menarik simpati generasi muda. Itu secara umum. Secara khusus Pak Pimpinan Sidang, bahwa seperti yang dikatakan oleh Pak Sekjen tadi dalam pembukaan, PAC merupakan ujung tombak dari kemenangan Partai Demokrat ke depan. Harapannya ke depan bahwa PAC itu merupakan pendekar pahlawan Partai Demokrat. PAC yang baik, ya, PAC yang mempunyai, ya, dedikasi yang tinggi membesarkan partai, pasti kita akan menang. Saya sekarang sudah tahu bagaimana, ya, besok ke PAC, ketua-ketua PAC dan semua jajarannya dihargai oleh masyarakat. Bagaimana kalau kita bisa besar kalau PAC itu tidak dihargai masyarakat? Untuk itu tolong mari bersama-sama kami, ya, PAC yang ada di sini, kita bekerja sama bagaimana tahun 2024 itu kita besar dan menang. Dalam rangka memenangkan Partai Demokrat di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan perlindungan kepada Bapak dan juga para pengurus lainnya dalam pengabdian selanjutnya untuk bangsa dan negara, khususnya kejayaan Partai Demokrat di Kabupaten Banyuwangi. Ya, kita mendapat 5 anggota fraksi. Tahun 2019 di Jawa Timur ini ada 2 kabupaten yang naik, yaitu Banyuwangi sama Sumeneb. Itu berkat dari kerjasama, ya, semua pengurus DPC dan semua pengurus PAC. Sejak dilantik tahun 2017 hingga saat ini DPC Kabupaten Banyuwangi terus melakukan, ya, pendataan kader Partai Demokrat. Saat ini yang masuk, ya, dalam sahabat Demokrat ada 2.204. Itu yang masuk. Padahal kita sudah mempersiapkan lebih dari itu, Pak Pimpinan Sidang. Jadi mudah-mudahan juga ke depan, ya, sahabat Demokrat ini lebih mudah lagi untuk pengisian daftar KTA yang dimasukkan dari DPC Kabupaten Banyuwangi. Kami akan berusaha, ya, bagaimana ke depan Partai Demokrat ini memenangkan pada tahun 2024. Menindaklanjuti pencapaian 10 program umum Partai Demokrat tahun 2020-2025
Ya, Partai Demokrat Banyuwangi sudah menjalankan tugasnya, diantaranya seperti yang saya katakan tadi, 2017-2018 melakukan penataan organisasi di tingkat kecamatan yang meliputi 25 kecamatan, pembentukan pengurusan di ranting 217 desa kelurahan wilayah Kabupaten Banyuwangi. Yang kedua, memasuki pertengahan tahun 2019, dampak COVID-19 yang menyebar di seluruh Indonesia juga dirasakan wilayah Kabupaten Banyuwangi atas perintah Ketum AHY. Pada tahun 2020 kita melakukan membantu masyarakat, pendampingan masyarakat, melakukan penyemprotan sehingga Partai Demokrat partai satu-satunya yang dikenal dalam kasus COVID-19 itu membantu masyarakat di seluruh Kabupaten Banyuwangi. Pada tahun 2020 DPC Partai Demokrat juga mengikuti pilkada Kabupaten Banyuwangi. Alhamdulillah Partai Demokrat banyak yang tertarik dan support, khususnya kiai-kiai yang ada di Banyuwangi. Dan sekarang kita memperoleh dukungan kiai yang pengurus kabupaten itu 12 kiai. Yang selama ini tidak pernah ada kiai, ya hanya 2, tapi itu saja hanya sebagai simbol saja. Ada 12 kiai yang masuk ke pengurusan. Dan di kecamatan juga ada 313 tokoh ulama kiai yang sudah bergabung dengan Partai Demokrat. Nah, mudah-mudahan ke depan kita lebih mudah memenangkan pemilu 2024 dan kita akan berusaha mengusung supaya Ketum AHY menjadi presiden atau wakil presiden. Mungkin itu saja laporan dari kami sebagai Ketua Partai Demokrat. Mudah-mudahan kami diamanati lagi kembali dan kami akan menyampaikan visi misi ke depan apa yang akan kita lakukan pada tahun ini dan seterusnya sampai pemilu 2024. Mungkin itu saja. Terima kasih. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya konsep ke depan, mempunyai misi ke depan. Saya akan memikirkan semua PAC dan ini disaksikan oleh DPP dan DPD. Saya tidak main-main, tapi syaratnya, harus ada syaratnya. Menangkan Partai Demokrat. Dan kita punya cara, punya metode untuk menangkan Partai Demokrat di Banyuwangi. Saya tugaskan harus ada DPR RI di Banyuwangi, tapi Banyuwangi. DPR Provinsi harus ada. Yang sekarang kita tidak punya DPR RI. Ke depan, visi kami, DPR RI harus minimal ada 1. DPRD Provinsi harus ada 1. Dan DPRD Kabupaten Banyuwangi harus menang. Dan semua apa yang saya katakan mulai awal kemarin, pasti saya akan memenuhi semua apa yang saya katakan pada saat itu. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Surabaya hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 pukul 16.59. Pimpinan sidang definitif, ketua ditandatangani, sekretaris ditandatangani, anggota ditandatangani. Terima kasih. Terima kasih. Apakah surat keputusan yang dibacakan tadi dapat kita sahkan? Sah. Bapak-bapak dan Ibu para peserta sidang ucap keempat Partai Demokrat Kabupaten Banyuwangi dengan ditandatanganinya SK nomor 08 tadi atau agenda ke-8 dalam sidang pleno ketiga, berarti berakhir pula pelaksanaan ucap keempat Partai Demokrat Kabupaten Banyuwangi. Kami sebagai pimpinan sidang definitif mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di hadapan Bapak dan Ibu semuanya. Megah berkibar menjulang ke angkasa, panji partai